Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'du. Hadratil mukarram wal muhtaram, para jamaah yang sama-sama saya hormati dan yang sama-sama dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, segenap para masyayikh, para dewan guru yang sama-sama hadir pada malam hari ini, yang kita doakan mudah-mudahan senantiasa Allah panjangkan umurnya, Allah berkahkan rizkinya, dan ditambah-tambahkan kemuliaannya oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Hadirin wal hadirat, Bapak Ibu yang berbahagia, mohon maaf apabila tidak dapat saya sebutkan satu persatu namanya, namun insyaallah tidak mengurangi rasa hormat, rasa ta'zim saya kepada hadirin sekalian. Puji syukur alhamdulillah, sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala azza wa jalla, yang mesti memberikan beraneka ragam nikmat kepada kita, di antaranya nikmat sehat walafiat, nikmat panjang umur, nikmat kesempatan, serta nikmat yang paling besar adalah nikmat iman, nikmat Islam ma'al ihsan. Sehingga alhamdulillah di malam hari yang cerah ini kita dapat kumpul bersama-sama di tempat yang penuh barokah ini dalam rangka untuk memperingati Isra wal Mi'raj Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang senantiasa harapan kita mendapatkan kebarokahan dan magfirahnya dari Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Salawat sering salam nantiasa Allah curah limpahkan kehariban baginda Rasul junjungan alam habibana wa syafi'ana wa maulana Muhammadin, teriring kepada keluarganya, para sahabatnya ila yaumil qiyamah. Hadirin hadirat, Bapak Ibu yang berbahagia, langsung saja sehubungan dengan kiai kita sudah hadir di atas panggung, dan beliau jauh datang di Depok sana untuk memberikan tausiah, memberikan pencerahan pada malam hari ini dalam rangka peringatan Isra wal Mi'raj Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan langsung saja ceramah agama yang pertama yang insyaallah akan disampaikan oleh akhinal kiram al-mahbub, yakni Kiai Haji Ahmad Rifki Umar Barais dari Depok, atau Kiai Lancip, pimpinan Pondok Pesantren Darus Sofa Depok. Dengan segala hormat, waktu dan tempat, kepada beliau dipersilahkan. Sallu ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan yang jawab salam saya Allah berkahi umurnya, yang belum ketemu jodoh Allah ketemukan jodohnya. Itu yang amin janda bukan itu? Yang masih ngelamun mudah-mudahan pulang diputusin sama pacarnya. Tuh yang jawab jomblo semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatan wa salaman ala rasulillah sayyidina wa maulana Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Qala rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Shadaqallahul azim. Ahibail kiram, para habaib yang telah melanjutkan dakwahnya menuju tempat selanjutnya, terkhusus ad-da'i ilallah al-habib Idrus Al-Kaf, Al-Habib Alwi Al-Haddad, dan juga para habaib yang lainnya yang tidak dapat saya rangkai namanya satu persatu, tidak mengurangi rasa hormat dan ta'zim saya kepada guru-guru kita semua. Kita doakan mudah-mudahan beliau senantiasa diberikan keberkahan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Amin. Allah berkahi kita semua, amin.
Dan mudah-mudahan berkah beliau kita bisa berjumpa dengan junjungan Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam insya. Akhina fillah ad-da'i ilallah Ustaz Sobari beserta keluarga besar Pondok Pesantren Darul Jalalain yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita doakan mudah-mudahan guru kita senantiasa diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Para guru yang lainnya yang dimuliakan oleh Allah, terkhusus penceramah kita selanjutnya yang insya Allah nanti akan memberikan mau'izatul hasanah, Yai Haji Zainal Arifin, yang mudah-mudahan senantiasa diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Aparatur pemerintah yang dimuliakan oleh Allah, Bapak RT, Bapak RW beserta staf jajaran yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Terkhusus yang saya muliakan, yang saya hormati, MC kondang kita yang sudah tidak asing lagi di tengah-tengah kita, yaitu guru saya Profesor Dr. Insinyur Ustadz Mastur SPD, SPDI, SH, MA, MAG, MCK yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita doain mudah-mudahan beliau dipanjangkan umurnya, diberkahi rizkinya, dibanyakin jobnya, tambah lagi bininya. Amin ya rabbal insya. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mohon maaf kalau sekarang saya berdiri duluan, sebab memang kebetulan kiai-kiai lagi pada padat. Menjelang bulan suci Ramadan, alhamdulillah kita tinggal menghitung sebentar lagi kedatangan bulan yang begitu mulia. Mudah-mudahan kemuliaan bulan Ramadan ini kita sambut dengan hati yang gembira. Amin. Amin ya rabbal. Kira-kira gembira semuanya? Senang? Betul senang. Kira-kira kita mau datang Ramadan senangnya karena puasanya apa karena pengen beli baju barunya? Karena puasanya apa kita nunggu karena lebarannya? Ternyata kata Rasulullah, man fari abidu uli Ramadan haramallahu jasadahu alan niran. Siapa orang yang bangga, yang senang dengan kedatangan bulan suci Ramadan, dia baru gembira saja, dia baru senang saja, insya Allah diharamkan jasad kita menyentuh, bahkan masuk ke dalam api neraka. Amin ya rabbal. Begitu indahnya kabar dari Rasulullah tentang kedatangan bulan suci Ramadan, sehingga kita sebagai umat Islam wajib bergembira, wajib senang kedatangan bulan suci Ramadan. Karena apa? Karena kita masih berjumpa dengan kedatangan bulan suci Ramadan. Begitu banyak saudara kita yang sudah tidak lagi berjumpa dengan kedatangan bulan suci Ramadan. Mereka berpindah tempat dari alam dunia masuk ke alam kubur. Maka ada satu kebanggaan dalam diri kita bahwa kita bisa masuk besok ke dalam bulan suci Ramadan. Ya rabbal, ya rabbal. Mudah-mudahan semuanya besok Ramadan yang bahagia, Ramadan yang gembira. Walaupun sekarang pengen masak minyaknya rada langka. Betul, betul. Kemarin minyak langka, nenek-nenek sampai ngantri di Alfa. Sekarang minyak banyak di Alfa, nenek-nenek kagak ada yang ngantri. Mahal kata nenek-nenek. Ternyata kedatangan bulan suci Ramadan yang membawa kegembiraan terhadap umat Islam, apalagi umat Islam Indonesia. Begitu indahnya Ramadan menjadikan sebuah sarana keimanan kita buat berjumpa kepada Allah, buat bercinta kepada Allah, dan yang paling utama adalah bagaimana kita memperkenalkan diri kita kepada Allah Subhanahu. Tiba-tiba kagak ada angin, kagak ada hujan. Ada pemimpin yang kagak pernah nongol, tiba-tiba jadi ongol-ongol. Bu, kita punya pemimpin tiba-tiba udah kayak kuntilanak keluar. Dia bikin pengumuman apa? Bikin pengumuman alhamdulillah. Besok Ramadan nang. Untuk itu malin amat kita menggembira. Hilangkan imanah ni penyin, hilangkan imanah ni mutolah. Yang penting jangan lupa protokol kesehatan, jangan lupa pakai masker, dan kalau bisa semuanya wajib yang namanya vaksin booster.
Uy, uy, tuh orang kayak kuntilanak ya. Ada yang membenci Islam dia kagak nongol. Ada yang mempinta Islam dia kagak nongol. Ada orang yang merusak Al-Quran dia kagak nongol. Kedatangan bulan Ramadan yang membawa kebahagiaan bagi diri kita umat Islam, tahu-tahu ditakut-takutin lagi. Takut-takutin apa dengan apa? Vaksin. Makanya nenek-nenek buru-buru vaksin biar cepat modar lu, Nek. Tapi alhamdulillah saya udah vaksin, Bu. Amin ya robbal, ya robbal. Mudah-mudahan dari depan sampai belakang semuanya udah vaksin, insya. Vaksinnya dengan apa? Yang pertama vaksin dengan akidah. Jaga nih iman kita, jaga nih ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Di saat manusia lebih takut kepada manusia, di saat manusia lebih patuh kepada manusia, di saat manusia lebih tunduk kepada manusia, kenapa umat Islam tidak takut kepada Allah Subhanahu wa taala? Bahkan banyak pejabat-pejabat kita di atas sana, mereka beragama Islam tapi setiap hari hanya berbohong, menzalimi rakyatnya. Mereka tidak takut kepada Allah Subhanahu wa taala, padahal mereka pasti bakalan mati. Betul, betul. Presiden, wakil presiden, menteri-menteri, pak polisi, pak TNI, bujuk semuanya pada mati. Pasti. Kenapa lu tong? Lagian sih lu, peci dibuka, jeruk lu masukin. Siapa yang ngajarin sih lu? Mana babanya? Ya Allah. Ternyata semua pasti bakalan mati. Apa yang mau kita sombongin di alam dunia? Nggak ada. Punya pangkat jangan belagu, punya pangkat. Punya jabatan jangan belagu dengan jabatan. Punya kekayaan jangan sombong dengan kekayaan. Belangsak, apalagi orang belangsak. Kadang-kadang yang bertingkah orang susah. Betul apa kagak? Naudzubillah min. Naudzubillah min. Kalau orang kaya sombong pantas apa kagak? Orang kaya sombong pantas apa kagak? Orang cakep sombong pantas apa kagak? Orang jelek sombong kira-kira pantas apa kagak? Orang susah sombong pantas apa kagak? Naudzubillah min. Naudzubillah min. Ternyata kita hanya menunggu apa yang Allah berikan dalam kehidupan nikmat kita di alam dunia. Maka nikmat yang Allah berikan hari ini, belajar buat iman yang mantap, akidah benerin. Jangan sampai akidah kita rusak gara-gara minyak goreng, sholat johor kagak, asar lewat. Ada yang begitu? Ada yang begitu? Mana dia orangnya? Giliran ngantri ngap-ngapan mati masuk alam kubur ditanya man rabbuka filma. Naudzubillah min. Naudzubillah min. Ketika iman yang sedang diuji oleh Allah, di saat itu ada orang-orang yang semakin dekat kepada Allah, semakin cinta kepada Allah, maka Ramadan datang mengajarkan kita biar punya malu sama Allah. Ramadan datang ngajarin kita agar takut sama Allah. Ramadan mengajarkan kita untuk patuh terhadap perintah Allah. Dari semenjak subuh kita menahan lapar dan haus serta dahaga yang tadinya halal kata Allah berubah menjadi haram. Sampai nanti beduk maghrib kita berbuka dengan kalimat yang indah, Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizkika aftartu birahmatika ya arhamar rahimin. Allah lagi ngajarin kepada engkau, belajar kau bersyukur akan nikmatku kata Allah Subhanahu wa taala. Karena begitu banyak nikmat yang telah aku berikan, kenapa kalian semakin kufur akan nikmatku? Kalau kalian syukur, nikmat akan terus bertambah. Kalau kalian kufur, azab Allah akan berlimpah. Kemarin belum lama Banten Kota Wali, makam Sultan Hasanuddin didatengin air. Belum beres begitu, dapat beberapa minggu Syekh Asnawi caringin air jalan-jalan. Padahal dari mana datangnya? Wallahu a'lam bishawab. Besok orang candas tinggal nunggu tuh lompat ke sini air. Tapi insya Allah masih ada Ustaz Sobari. Insya Allah aman. Amin.
Sebab beliau kalau saya lihat di handphone jam 1 masih hidup, jam 2 masih hidup. Zikir bukan ngejawab WA gua. Pasti itu. Untuk mendekatkan dirimu kepada Allah bagaimana caranya? Besok Ramadan jadikan sebuah sarana agar diri kita, keimanan dan ketakwaan kita semakin dekat kepada Allah, semakin cinta kepada Allah, dan insya Allah inilah yang akan membawa kebahagiaan kita di dunia wal akhirah. Amin ya robbal, ya robbal, ya robbal. Makanya bang, besok Ramadan jadi Ramadan terbaik bang ya. Anak muda yang punya pacar putusin dulu pacarnya. Sebab kadang-kadang anak muda yang pacaran ma'udzubillah min dzalik datang bulan Ramadan dijadikan kesempatan. Beres sahur, beres sholat subuh, jalan-jalan di sini berduaan pegangan tangan. Beres pengen pulang yang namanya beduk maghrib, nungguin beduk maghrib ada istilah namanya ngabuburit. Di mana aja tuh bocah, masya Allah luar biasa. Udah gitu naik motor NMAX lagi dipegang dekep kenceng bener, menggelora api asmara, bergetar di dalam dada, akhirnya terngiang di atas kepala, yang ada di bawah endut-endutan mulu. Ada yang begitu? Ada. Mana dia orangnya? Naudzubillah min, naudzubillah min. Makanya anak perawan mulai sekarang putusin tuh pacarnya. Bang, Ramadan mau datang kita pray dulu. Kalau abang bisa dapat hatam 3 kali hatam, insya Allah beres Ramadan Syawal silakan minta saya ke orang tua saya ridho untuk menjadi istri abang dan akan menjadi pendamping yang soleha. Insya ada yang begitu? Ada. Naudzubillah min. Insya Allah mudah-mudahan ada di antara kita yang bisa membangkitkan semangat Islam. Insya. Sebab sekarang zaman aneh bu. Kemarin ada dukun perempuan, hujan-hujan dikeliling-keliling kayak tukang kelontong. Sekarang dijadiin apa? Dijadiin dewa penolong katanya. Banyak orang-orang yang bela. Naudzubillah min. Naudzubillah min. Ada pendeta ngehina Al-Quran. Ada lagi orang yang ngebelain astagfir. Yang lebih lucu lagi, sekarang umat Islam lagi dibilang, lagi biarin nanti biar kalian alergi sama suara azan. Yang ngomong orang Islam. Apa kata dia? Kalau azan jangan keras-keras. Emang orang goblok kagak pernah sekolah. Emang dari kapan tuh azan keras-keras? Azan mah kagak ada yang keras-keras. Azan mah Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nggak ada azan keras-keras. Yang ngomong menteri rada PA, yang ngebelain anak buah dia emang PA semua. Masa azan keras-keras kagak boleh? Ya emang kagak boleh. Kalau azan itu Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah Maha Besar, Allah Maha Besar. Wajib kita agungkan Allah, wajib kita kuasakan Allah, wajib kita esakan Allah. Allah yang memberikan kita kehidupan, Allah yang memberikan kita fasilitas di alam dunia, Allah yang mencukupi kita hidup di alam dunia, Allah yang ngasih kita hidup di alam dunia secara gratis. Lu siapa? Berani-berani ngelarang biar kita kagak mau dengar lafzul jalalah. Datang pembelanya para ulama bilang bukan begitu maknanya. Sebab kadang-kadang terganggu tetangga-tetangga kita dengan lantunan-lantunan Al-Quran yang dibaca di bulan Ramadan, yang dibaca sebelum subuh, yang dibaca habis subuh. Tanya tuh sama orang-orang di luar Islam, apakah mereka ada yang merasa terganggu dengan apa yang dilakukan oleh umat Islam hari ini, aktivitas Islam orang hari ini? Ternyata jawaban mereka, di antara mereka ada yang berkata apa? Oh, indahnya subuh ketika lantunan azan berkibar di udara di mana-mana. Saya tidak terganggu dengan suara azan, bahkan saya gembira dengan suara azan. Bahkan tidak sedikit orang-orang kafir yang masuk dalam agama Islam. Kenapa? Karena mendengar keindahan azan. Bahkan ibu dulu pernah dengar nggak cerita yang namanya Neil Armstrong? Tahu Neil Armstrong? Tahu di mana lo? Neil Armstrong tuh dari perapatan Cadas belok kiri, tuh rumahnya sebelah situ. Tahu Neil Armstrong? Tahu? Gak ada yang tahu. Neil Armstrong itu adalah orang yang pertama kali bisa mengudara di bulan. Ketika dia mengudara di sana, dia mendengar suara-suara. Di tengah itu suara-suara. Ketika dia turun ke bumi, dia cari ini suara. Ternyata suara adanya di Ka'bah.
adanya di Masjidil Haram, yaitu suara apa? Suara azan. Sehingga di saat itu dia bersaksi, isyhadu alla ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Hei, saksikan bahwa saya bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad itu utusan Allah Subhanahu wa taala. Makanya besok bulan Ramadan anak muda ramein, masjid penuhin. Insya jangan malam pertama doang lu penuh. Makanya biasa ini DKM anak-anak muda kudu jadi Bilal, anak-anak muda yang baca doa kamilin, apalagi anak-anak muda yang jadi imam luar biasa. Kalau anak muda yang jadi imam kan gagah bener. Amin ya rabbal. Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Amin ya rabbal. Amin ya rabbal. Nak hadroh besok main di masjid jam 4, orang belum pada bangun, lu main di masjid. Insya Allah speaker yang kuat bangun orang semua. Sholat bukan ngomelin lu. Berat sekarang. Makanya agama Islam hari ini harus kita kuatkan dengan apa? Dengan akidah. Maka akidah yang kuat inilah yang akan membawa kita minaz zulumati ilan nur, dari yang gelap menuju zaman cahaya. Kita berdoa yuk, mudah-mudahan ini bukan Ramadan terakhir kita, tapi kita bisa bertemu lagi kepada Ramadan yang akan datang. Amin ya robbal. Ya robbal. Karena begitu bahagianya kita bisa bertemu Ramadan hari ini. 2 tahun yang lalu Ramadan kelam untuk kita, 2 tahun yang lalu Ramadan yang sedih buat kita. Tapi alhamdulillah atas izin Allah Subhanahu wa taala, ketika Ka'bah dibuka, ketika Masjid Nabawi dibuka, di saat itulah umat Islam semuanya bergembira. Dan insya Allah hari ini di Mekah sudah banyak orang yang tawaf dan sa'i. Hari ini di Raudhah min Riyadil Jannah, tempat Nabi Muhammad SAW, sudah banyak orang-orang yang datang berduyun-duyun dari berbagai macam negara. Mereka berziarah ke makam Nabi. Dan subhanallah lagi berkah dari Ramadan tahun ini, insya Allah penyakit yang ada hari ini semua akan hilang dan lenyap dengan sendirinya, kecuali negeri plus 62 yang masih ruwet bin ruwet. Cuma negeri kita doang bu yang masih ruwet. Kemarin ada motor GP, orang ada tuh penyakit. Betul apa kagak? Coba lu ingetin dah ya. Bahkan si Anu sampai foto sama si Ono orang pakai masker. Giliran dewek ada di hutan dalam tenda pakai masker. Lah, kadang-kadang nih orang goblok juga ya. Astagfir. Giliran udah beres nongol aki-aki berdua. Yang atuh agamanya Kristen ngurusin umat Islam. Katanya kalau pengen sholat boleh asal jaga jarak. Dari mana tuntunannya jaga jarak? Kagak ada. Yang ada sawu sufu fakum fa inna tasbihata sufu biminta mami sholat. Rapatkan, rapikan, luruskan barisan demi kesempurnaan sholat, biar setan kagak bisa ngodain kita. Di Mekah udah rapet, di Ka'bah udah rapet, di Madinah udah rapet, di Indonesia yang datang ke masjid, yang datang ke musola cuma 5L, lu lagi. Orang nambah-nambah. Coba lihat jamaah maghrib, emang ada yang nambah? Miring tuh gubah masjid kalau nambah mah. Paling 3 saf, paling banter, alhamdulillah. Mudah-mudahan beres ngaji yang nyampe di masjid besok 10 saf. Subuhnya udah kayak Jumat. Amin ya robbal. Ya robbal. Kadang-kadang saya kalau habis ceramah jalan kemana-mana bu, sedih bener bu. Niat subuh mah, itu subuh udah azan di mana-mana, musola masih tutup, kagak ada yang azan. Masjid masih dikunci, kagak ada yang adzan, nggak ada DKM-nya, nggak ada orangnya. Padahal umat Islam sekelilingnya, umat Islam ada semuanya. Kemana itu umat Islam? Masih tertidur lelap. Kenapa? Karena mereka lebih mencintai alam dunia dibandingkan berjumpa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya belajar kita dekat sama Allah. Nih akhir zaman, ulama kita sudah meninggal dunia. 1 tahun Al-Maghfurah Kiai Haji Uci Tursusi meninggalkan kita. Luar biasa, kemarin haulnya ribuan manusia, jutaan umat menangisi kepergiannya, duduk di situ berzikir bareng. Luar biasa indahnya ulama yang wafat. Di haulnya ribuan orang bisa datang, jutaan manusia bisa mendoakannya. Bagaimana besok kalau kita mati? Berapa banyak yang mendoakan kita, berapa banyak yang mentahlilkan kita, berapa banyak orang yang dekat kepada kita, berapa banyak orang yang menuntutkan air mata untuk kita, berapa banyak orang yang sedih dengan kematian kita, berapa banyak orang yang cinta kepada kita, berapa banyak orang yang sayang kepada kita. Bisa kita hitung dengan jari. Makanya belajarlah untuk hidup, bukan untuk hidup, tapi hidup adalah untuk mati. Semuanya pasti akan mati. Yang penting kita persiapkan bekal kita. Apa bekal yang paling utama? Yaitu menuju ridho Allah. Jangan pernah lupakan Allah dalam kehidupan kita.
Bagaimana caranya? 5 waktu bang kerjain, 5 waktu jangan ditinggalin. Neng, kalau nyari calon tuh anak-anak hadroh luar biasa neng, dekat sama habaib, dekat sama ulama, ulama aja dijaga, habaib aja dijaga, apalagi neng. Anak hadroh kalau lagi pacaran perempuannya megang tangan ditarik sama dia, astagfirullahaladzim, jangan deng, dosa. Giliran naik motor kudu neng jaga jarak neng, dosa. Begitu luar biasa. Enak neng bu kalau ibu punya mantu anak hadroh, wah luar biasa bu, tenang rumah tangga. Ibu datang ke rumah dia minta duit, dia belum punya duit, apa kata dia? Ya Nabi salam alaika, begitu. Udah sholawat terus dia mah. Makanya belajar kita dekat sama Allah, insya. Makanya orang yang paling beruntung hidup zaman sekarang cuma satu, yang dekat sama Allah, punya takut sama Allah, patuh kepada Allah, insya Allah bahagia. Karena sedikit orang yang patuh kepada Allah, yang takut kepada Allah, mereka lebih takut kepada jabatan pangkatnya. Makanya lihat pejabat-pejabat kita banyak yang Islam, tapi mereka tidak tersinggung hatinya ketika banyak orang-orang yang menghina agama Islam. Maka di saat inilah umat Islam hari ini menjadi tamu di negerinya sendiri. Kenapa? Karena banyak orang-orang Islam yang lupa terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Yuk 5 waktu kita kerjain, maksiat kita kurangin, zikir kita banyakin, sholawat kita doyatin, insya Allah itulah kebahagiaan dalam kehidupan kita. Amin ya rabbal hasbunallah wa ni'mal, bareng semuanya, ni'mal maula nasir, hasbunallah wakil, ni'mal maula nasir, hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir, hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula man nasir. Subhanallah, kita banyakin baca hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir, agar Allah cepat-cepat memberikan pertolongan terhadap umat Islam. Amin ya robbal, biar Allah bantu kita, insya. Orang-orang yang ingin menghancurkan Islam di Indonesia mudah-mudahan dihancurkan semuanya, diputuskan semua persaudaraan mereka, dan insya Allah kita menjadi pemenang. Tidak ada lagi kekuatan buat kita. Man ra'a minkum munkaran falyughayyir biyadihi. Kalau orang melihat kemunkaran, pakai dengan tangannya. Tugas siapa ini? Tugas RT sama RW. Tugas lu ngerebek yang namanya kontrakan Jablay. Betul. Tugas lu gerebek yang namanya tempat minum-minuman keras. Tapi giliran RT sama RW gerbek, yang di penjara bukan Jablay tapi RT sama RW-nya. Naudzubillah min. Makanya dunia udah terbalik bu. Naudzubillah min. Fa illam yastati fa bilisani. Kalau nggak mampu sama tangan, pakai mulut. Tugas ustadz, tugas kiai, tugas ulama memberikan nasihat, tapi ulamanya pada ditangkepin, habaibnya pada dipenjarain, ulama-ulama yang kritis pada dimusuhin. Bahkan sekarang orang-orang udah terkotak-kotak, ada ulama garis keras, ada ulama garis lembek. Naudzubillah min. Mulut udah kagak bisa dikunci. Akhirnya apa? Fa illam yastati fa bi qalbi. Yo bu, tangan kita kagak kuat, pak, mulut kita kagak bisa, pakai hati. Hatinya bagaimana? Pakai doa. Jangan lupa sisipkan doa kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, agar Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan keselamatan, kemenangan kepada pejuang-pejuang yang jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Insya. Ini saja yang dapat saya sampaikan, karena saya harus melangkah lagi kepada satu tempat lagi, dan insya Allah guru kita juga masih ada acara lagi. Tapi jangan bubar dulu bu. Kalau Habib Idrus nanti akan datang lagi kemari, insya Allah nanti saya akan datang lagi kemari jam 12 ya. Ntar kalau ibu-ibu bulan pulang jam 12, kita akan ceramah sampai jam 4. Kuat kagak balik, kagak, gua yang pulang dah. Mau ngapain ceramah sampai jam 4 ya. Yang penting mah kita doain nih guru kita, the best friend, my teacher ya. Beliau adalah guru kita yang pede-pede, handsome, murah senyum. Pokoknya dia mah kagak punya duit senyum, punya duit senyum.
Itulah Ustaz Sobari, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berkahkan kehidupannya. Amin ya robbal. Ya robbal. Tambah lagi tambah lagi tikomahnya. Udah dibetot-betot sama dia. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Apabila ada kata salah datang dari pribadi, kalau ada kalimat yang benar, semua semata-mata hanya bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan ingat, Ramadan ini jadikan Ramadan terbaik kita, insya Allah memberikan keberkahan buat kita fid dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Burung Irian, burung cendrawasih, cukup sekian dan terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.